Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Emilia Arifiandi, NPM 1913024037 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Yang pertama itu ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu gagasan dimulai dan berakhir. Dengan adanya paragraf, dapat membuat kita fokus sejenak terhadap gagasan yang terkandung dalam paragraf tersebut. Yang kedua, ada macam-macam paragraf. Paragraf dibedakan berdasarkan tujuannya. Ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berisi persoalan dasar yang berkaitan dengan masalah yang akan kita tulis. Ini menyangkut kebutuhan menginformasikan dan mengapa kita mempersoalkannya. Paragraf isi adalah paragraf yang berisi kelanjutan gagasan. Paragraf ini merupakan lanjutan dari paragraf pembuka dengan mengedepankan suatu kasus dan alasan mempermasalahkan kasus tersebut. Lalu selanjutnya ada paragraf penutup yang berisi simpulan dan saran. Paragraf ini lebih menekankan pandangan akhir, termasuk solusi dan saran yang ditawarkan oleh si penulis pada maksud yang dipaparkannya. Yang ketiga ada struktur paragraf. Kalimat topik atau kalimat utama paragraf biasanya dimunculkan di depan sendiri atau di belakang sendiri. Kalimat topik yang ditempatkan di depan sendiri itu dinamakan paragraf deduktif, sementara yang ditempatkan di belakang sendiri disebut dengan paragraf induktif. Berdasarkan letak kalimat utamanya dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Sebagian besar makromolekul berupa polimer atau suatu molekul panjang yang terdiri atas banyak blok penyusun identik dan dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen. Blok penyusun dari suatu polimer adalah molekul kecil yang disebut monomer. Kalimat topiknya ada di depan paragraf, yaitu makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Lalu selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topiknya. Contohnya, kanker paru merupakan satu di antara penyakit yang mengancam keselamatan perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Hal ini berasal dari asap yang dihasilkan dari proses merokok tersebut yang di dalamnya terdapat kandungan zat kimia berbahaya seperti tar dan nikotin. Oleh sebab itu, anjuran untuk berhenti merokok harus digerakkan oleh semua lapisan masyarakat. Kalimat utamanya ada di akhir kalimat, yaitu oleh sebab itu, anjuran untuk berhenti merokok harus digerakkan oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhiran paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contohnya, makhluk hidup di dunia ini memerlukan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan bertahan hidup dengan cara yang berbeda-beda. Ketiganya perlu asupan makanan yang harus dijaga setiap harinya untuk proses metabolisme dan berkembang. Proses metabolisme di dalam tubuh didukung oleh peran segala makanan dan minuman yang masuk ke tubuh makhluk hidup. Jadi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan sama-sama memerlukan makanan untuk hidup. Nah, kalimat utamanya yaitu ada di depan dan di akhir paragraf, yaitu makhluk hidup di dunia ini memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya, dan jadi baik manusia, hewan maupun tumbuhan sama-sama memerlukan makanan untuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Devariatno, NPM 1953024019 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai syarat-syarat pembentuk paragraf. Dalam pengembangan paragraf harus menyajikan dan mengorganisasikan gagasan menjadi suatu paragraf yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu ialah yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua yaitu kepaduan, dan yang ketiga yaitu kelengkapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu mengenai persyaratan tersebut. Yang pertama yaitu kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengembangannya tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan pokok tersebut. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya. Contoh, pembangunan laboratorium merupakan kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk membantu para mahasiswa untuk lebih memahami lagi tentang materi yang diajarkan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan laboratorium tersebut mencakup berbagai segi bidang keilmuan, seperti terdapat bidang biologi, fisika, dan kimia. Kemudian yang kedua, kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Kepaduan dalam sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan yang pertama yaitu unsur kebahasaan yang digambarkan dengan A. Repetisi atau pengulangan kata kunci, B. Kata ganti, C. Kata transisi atau ungkapan penghubung, dan D. Paralelisme. Kemudian yang kedua, pemerincian dan urutan isi paragraf. Bagaimana cara mengembangkan pikiran utama menjadi sebuah paragraf, dan bagaimana hubungan antara pikiran utama dengan pikiran-pikiran penjelas dapat dilihat dari urutan perinciannya. Perincian ini dapat diurutkan secara kronologis atau menurut urutan waktu, secara logis atau sebab akibat, akibat sebab, khusus umum, dan umum khusus. Menurut urutan ruang atau spesial, menurut proses, dan dapat juga dari sudut pandang yang satu ke sudut pandang yang lain. Contoh, seperti yang telah diketahui banyak orang saat ini bahwa daun kelor memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah sebagai bahan sayur. Karena daun ini memiliki kandungan vitamin dan mineral yang sangat tinggi, manfaat yang lain bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan terhadap penyakit yang ada di dalam tubuh. Selain itu, daun kelor juga bermanfaat untuk mempercantik kulit. Kemudian yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Contoh, masalah kelautan yang dihadapi dewasa ini ialah tidak ada peminat atau penggemar jenis binatang laut seperti halnya peminat atau penggemar penghuni darat atau burung-burung yang indah. Tidak adanya penyediaan dana untuk melindungi ketam, kenari, kima, atau tiram, mutiara, sebagaimana halnya untuk panda dan harimau. Jenis makhluk laut tertentu tiba-tiba punah sebelum manusia sempat melindunginya. Tiram raksasa di kawasan Indonesia bagian barat kebanyakan sudah punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Restu Putri, NPM 1913024033. Di sini saya akan menjelaskan materi tata paragraf, yaitu pengembangan paragraf. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, cara pertentangan. Kedua, cara perbandingan. Ketiga, cara analogi. Keempat, cara contoh-contoh. Kelima, cara sebab akibat. Keenam, cara definisi. Ketujuh, cara klasifikasi. Cara pertentangan. Pengembangan paragraf dengan cara pertentangan biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Contoh, di Universitas Lampung, tepatnya pada Prodi Pendidikan Biologi, merupakan prodi yang sedang naik daun dan digemari oleh banyak orang. Akan tetapi, kebanyakan yang memilih prodi tersebut adalah anak perempuan. Dalam satu kelas, hanya terdapat 3-5 orang laki-laki.
dan sisanya adalah perempuan. Berbeda dengan pertanian yang mana digemari oleh semua jenis mahasiswa, baik perempuan ataupun laki-laki, sehingga proporsi dan suasana di kelas lebih kondusif dan teratur. Yang kedua, cara perbandingan. Pengembangan paragraf dengan cara perbandingan biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Contoh, susu kambing memiliki manfaat yang sama dengan susu sapi. Keduanya memiliki kandungan kalsium yang cukup. Sama dengan susu sapi, susu kambing sangat cocok untuk minum untuk memperkuat massa tulang dan menambah tinggi badan. Susu kambing juga memiliki bakteri baik seperti susu sapi, yang merupakan bakteri Lactobacillus yang baik untuk tubuh. Karena itu, kedua kaleng ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ketiga, cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Biasanya, pengembangan analogi dilakukan dengan bantuan kiasan. Kata-kata yang digunakan yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Contoh, ladang merupakan tempat untuk para petani dalam menanam tanamannya. Di ladang, para petani harus menanam dan mengurus tanamannya secara telaten, sabar, dan memakai cara yang benar. Hal itu dilakukan agar tanaman yang ditanam bisa menghasilkan buah atau sayuran yang baik dan berkualitas. Kelak, hasil dari tanaman itu dapat dijual atau dikonsumsi oleh para petani di rumah mereka masing-masing. Hal yang sama juga berlaku dalam menjalani kehidupan. Seperti hidup, kita juga harus berusaha dan berbuat baik. Apabila dilakukan dengan baik dan benar, maka semua usaha dan perbuatan baik tersebut akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain, baik di dunia ataupun di akhirat. Keempat, cara contoh-contoh. Kata seperti misalnya, contohnya, dan lain-lain adalah ungkapan-ungkapan dalam pengembangan untuk mengembangkan paragraf dengan contoh. Contoh, trikoma adalah rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Trikoma terdapat pada hampir seluruh organ tumbuhan, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kelima, cara sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian, baik dari segi penyebab maupun dari segi akibat. Ungkapan yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Contoh, kebiasaan untuk membuang sampah harus ditanamkan sejak dini dalam keseharian kita. Karena masyarakat pada umumnya masih kurang memiliki kesadaran untuk mencintai dan menjaga serta melestarikan alam lingkungan kita sendiri. Mereka menganggap hal tersebut hanyalah slogan yang tidak perlu diperhatikan. Tanpa rasa bersalah, mereka membuang sampah sembarangan, sehingga lingkungan sekitar kita menjadi kotor dan tidak sehat. Dan bila musim hujan tiba, akibatnya banjir melanda ibu kota. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka orang-orang akan menyalahkan orang lain atas kejadian tersebut tanpa mereka sadari kalau bencana itu akibat dari ulah mereka sendiri. Keenam, cara definisi. Cara definisi yaitu ialah adalah kata-kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf dengan cara definisi. Kata adalah biasanya digunakan jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata benda, yaitu digunakan jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata kerja atau sifat. Jika akan menjelaskan sinonim suatu hal, kata ialah yang digunakan, dan jika akan mendefinisikan pengertian rupa atau wujud, kata merupakan yang dipakai. Contoh, jaringan parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis,
Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. 7. Cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ungkapan yang biasa digunakan yaitu dibagi menjadi, terbagi menjadi, dan diklasifikasikan. Contoh, berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Ainia Jahyani, NPM 19130240113. Saya akan menjelaskan tentang pemaparan paragraf. Yang pertama adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kembali sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Nah, di situ saya sudah memberikan contohnya. Jadi di contoh tersebut menggambarkan atau menerangkan tentang dua macam tanaman mini. Yang pertama adalah tanaman mini asli dan tanaman mini bukan asli. Nah, kemudian yang kedua adalah paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi mengenai argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan. Nah, dalam paragraf argumentasi ini, penulis bermaksud untuk mempengaruhi pembaca melalui penjelasan yang disertai alasan yang kuat sesuai dengan fakta. Nah, di situ saya sudah memberikan contoh tentang argumen-argumen atau pendapat tentang rokok, bahaya rokok. Nah, di situ juga ada karakteristik dari paragraf argumentasi ya. Kemudian, yang ketiga adalah paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Nah, di situ saya sudah memberikan contoh atau gambaran tentang buah kersen ya. Nah, di situ juga ada karakteristik dari paragraf deskripsi. Sudah lengkap. Kemudian yang keempat adalah paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi atau ajakan adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakinkan dan mengajak pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. Nah, di situ sudah dijelaskan ada karakteristik dari paragraf persuasi, ada 3 poin ya. Kemudian di situ saya memberikan contoh tentang tubuh itu membutuhkan sebagai macam vitamin dan mineral yang berguna bagi kebutuhan hidup kita. Nah, di situ sudah dijelaskan tentang paragraf persuasi itu berisi ajakan untuk kita itu hidup sehat dengan mengkonsumsi macam-macam vitamin dan mineral. Kemudian yang kelima adalah paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini adalah paragraf yang mengisahkan atau memaparkan suatu kejadian secara berurutan atau kronologis. Nah, di situ sudah ada karakteristik dari paragraf narasi, ada 5 poin sudah disebutkan. Kemudian saya juga sudah memberikan contoh tentang paragraf narasi ya. Di situ ada paragrafnya itu yang pertama ada salah satu kebutuhan penting akan kesehatan lingkungan adalah masalah air bersih. Nah, di situ tuh narasinya atau urutan waktu itu tentang kebutuhan akan kesehatan lingkungan ya, mengenai masalah bersih, persampahan dan sanitasi. Nah, itu saja pemaparan paragraf, ada 5. Kemudian saya selaku moderator akan membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah dalam penulisan paragraf tidak semudah yang biasa dituangkan, namun banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat paragraf ini. Nah, penulisan paragraf yang terdiri atas beberapa pengaturan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi bekal untuk membuat sebuah tulisan yang baik dan benar, juga manfaat penulisan serta maksudnya disampaikan secara jelas kepada para pembaca. Nah, berdasarkan tujuannya, paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, struktur paragrafnya itu terdiri dari paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kemudian, syarat-syarat pembentukan paragraf yaitu ada kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Kemudian, pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan cara perbandingan,
pertentangan, analogi, contoh-contoh, sebab akibat, definisi, dan klasifikasi. Kemudian yang terakhir adalah teknik pemaparan. Paragraf dibagi menjadi 5. Yang pertama menjadi paragraf eksposisi, argumentasi, paragraf deskripsi, dan paragraf persuasi, dan kemudian paragraf narasi. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.